kesediaannya untuk mendatangi teman-teman pedagang pasar Pabayang-Bayeng, teman-teman dari terminal Daya, teman-teman juru parkir, semua telah berkumpul di sini Pak. Harapannya sini dan Pak Wali memberikan kebijakan yang luar biasa. Teman-teman pedagang di Rasari, alhamdulillah sudah bekerja kembali. Oke, saya kembalikan mic-nya untuk ya tadi. Tidak ada yang larang cari nafkah di Makassar. Tidak ada yang larang sambung hidup di Makassar. Tapi jangan cari nafkah di tempat yang dilarang. Kita ini kalau di dalam pasar saja menjual. Gimana? Tidak mungkin kalau di dalam pasar diganggu. Dan dalam pasar. Kalau semuanya masuk dalam pasar tidak mungkin diganggu. Di dalam pasar. Saya pastikan tidak ada pedagang yang diganggu di dalam pasar. Yang saya tidak mau jualan di pinggir jalan. Bukan yang begini-begini. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita jual-jual di pinggir jalan, ada mobil yang rusak remnya, ada mobil yang ditabrak, dimati. Jangan dong. Ini untuk keselamatan kita sama-sama. Kalian untuk masuk ke dalam pasar ini pelan-pelan kita akan benahi supaya semua orang-orang yang jualan di luar pasar itu tidak lagi jualan. Yang kedua, kenapa dia menjadi macet? Ini toko, mobilmu parkir melintang, dagangannya di belakangnya toko, pembelinya di luarnya jalan. Jadi lorong kecil lagi jalanan yang bisa dilewati orang untuk bisa lewat. Kalau ada orang sakit, ada orang mati di mobil gara-gara tidak ada akses, tidak bisa lancar jalanannya. Ini yang kita tidak mau. Ini juga Bapak Ibu sekalian yang tolong harus pikir sama-sama, melihat kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Jadi kami datang bukan untuk melarang, tapi kami mau mengatur supaya semuanya dapat porsi yang sama. Pak Wali, kita ini jualan di dalam pasar, kasihan. Kita jualan bukan di trotoar. Tolong kami Pak Wali. Saya akan tolong, saya akan pastikan dari pasar untuk melaksanakan itu. Yang kedua, dengar lagi, lapa-lapa yang ada di atas jalan-jalan inspeksi kanal ini pasti saya selesaikan. Karena ada yang koordinir menyewa-nyewakan ini yang bukan punyanya. Ini tanah negara. Pidana kalau dimanfaatkan tanpa ada izin. Bangun, ini jalanannya, ada sertifikatnya balai. Ini dia bangun, bikin tenda, jadi seperti lorong masuk ke dalam situ, disewa-sewakan. Terus kalau ini kan untuk menjadi jalur alternatif kalau ada apa-apa. Jadi jangan, saya tidak mau lihat ini. Saya akan membantu, kita saling bantu, kita saling jaga. Ya, nah jadi ibu-ibu bawa ke ini, pastikan berapa harganya sayur tak. Saya yang beli sayur tak ini semuanya kita bawa di sini. Ya. Muka-muka, kenapa jatuh kan? Ya kasih muka-muka, kesini saya kulit muka-mukamu, buka maskermu. Jangan tutup-tutup. Ya, jangan sampai demo masalah baik-baik, besok pasar apa lagi juga yang demo lagi. Kami terancam kalau panas akan digusur Pak Wali. Di mana? Di dalam pasar? Tidak mungkin lah. Tidak digusur. Kalau di dalam pasar, saya sudah bilang berkali-kali sama ibu. Dan benar. Tadi sudah menyampaikan Bapak Wali Kota mau menggusur Anda. Tolong Bapak. Tidak ada ya. Kalau tidak melanggar, tidak mungkin saya tidak saya ganggu kalau tidak melanggar. Kami minta sudah pernyataan Pak Wali Kota bahwa kami tidak akan digusur. Saya sudah bilang, dengar saya punya orang yang percaya sama saya. Orang yang percaya sama saya tidak percaya. Saya mau percaya.
mohon izin Pak Wali. Kami dari perwakilan juru parkir Terowongan Pak, mohon izin kami menceritakan bahwa juru parkir yang menggunakan parkir Terowongan sudah ada 20 tahun Pak mereka melakukan aktivitas. Mereka mulai dengan setoran 15.000 sampai dengan 85.000 Pak. Jadi per hari itu. Jadi pada tahun 2019 terjadi miskomunikasi antara Ojo dengan teman juru parkir kami. Dampaknya 6 orang saudara kami juru parkir Terowongan menjalani proses hukum. Pada saat mereka di dalam, tiba-tiba dipasang tanda larang parkir. Tidak bisa lagi kami terima. Ini masalah cukup ini